Iya teman-teman, salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Herugroho di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam ajuan. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan sedikit membahas agak berbeda ya. Beda dari pembahasan seperti biasanya. Biasanya saya membahas tentang bagaimana cara tutorial perawatan ayam, pengobatan, cara pembesaran dan lain-lain ya. Kali ini tetap masih di seputar ayam aduan, tetapi saya akan mencoba untuk membahas bagaimana cara menjual ayam di sosial media dengan cepat dan dengan harga yang tentunya bagus ya. Karena mungkin banyak dari teman-teman sehobi kita yang mengalami ngejual ayam itu kok susah ya. Ngejual ayam kok harganya itu penawarnya itu rendah-rendah ya, nggak seimbang dengan biaya pembesarannya dan lain-lain ya. Nah kali ini akan saya bahas tuntas menurut sepengalaman saya, karena saya juga dulu ya ngalamin bagaimana susahnya ngejual ayam di sosial media ya, ngalamin bagaimana ayam yang saya jual itu ditawar begitu rendah dengan nominal yang menurut saya tergolong sangat tidak masuk akal atau tidak wajar atau tidak seimbang dengan biaya pembesaran ayam itu sendiri ya. Tonton terus YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm, karena di channel ini akan membahas tuntas seputar ayam aduan dan tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman pemula ya. Nah, ngejual ayam di sosial media itu memang susah-susah gampang. Tapi jika sudah dapet feel-nya atau triknya gimana cara agar supaya kita ngejual ayam di sosial media itu cepat laku, pastilah nanti akan mudah juga kita dalam penjualannya ya. Ngejual ayam di sosial media tidak hanya berbekal ayam yang berkualitas atau ayam yang menangan, atau ayam keturunan import ya, atau hanya dengan modal kejujuran dan keterbukaan dan lain-lain. Tapi ada hal yang paling penting ya ketika kita ngejual ayam di sosial media. Contohnya di salah satu platform Facebook ya. Nah, ini platform yang menjadi andalan penjual-penjual online ya, penjual ayam online di sosial media, yaitu Facebook. Nah, kalau zaman dulu ya, kita itu bisa ngejual ayam di Facebook itu dengan cara kita mengupload video ya. Karena zaman dulu itu belum ada peraturan yang menegaskan bahwa abar ayam itu pelanggaran ya. Kalau sekarang jangankan abar-abar ayam ya, megang ayam pun sudah dianggap pelanggaran kekerasan terhadap hewan ya. Makanya untuk sekarang ini cukup susah untuk menarik perhatian calon pembeli kita, itu cukup susah ya. Tapi saya akan kupas tuntas bagaimana caranya di video ini ya. Langsung aja teman-teman. Ngejual ayam itu tidak hanya berbekal yang tadi saya paparkan, ayam berkualitas, terah yang jelas, terah ayam juara, terah ayam import, nggak sekedar jujur, nggak sekedar terbuka. Tapi harus tahu trik bagaimana cara kita memposting ayam itu sendiri ya.
Nah, kita butuh daya tarik yang kuat agar supaya banyak calon pembeli yang tertarik terhadap ayam yang kita posting, teman-teman. Yaitu dengan cara kita bikin postingan yang semenarik mungkin. Ya. Postingan menarik itu yang seperti apa? Yang pertama, ya, foto. Foto ayam itu harus bagus dan menarik. Ya. Daya tarik utama dari pengguna sosial media untuk sekarang ini adalah dari foto, teman-teman. Ya, dari foto. Loh, Mas Yuda, foto emang harus bagus? Ya harus. Kenapa? Karena itu daya tarik utama, ya. Daya tarik yang paling utama untuk menarik perhatian para calon pembeli. Kalau kita moto ayam asal-asalan dengan angel yang kurang bagus, maka ayam itu pun tidak akan terlihat menarik. Ya. Jadi mana mungkin calon pembeli itu akan menanyakan berbagai hal, termasuk video, asal-usul ayam, keterangan ayam, dan lain-lain. Wong calon pembelinya aja nggak tertarik. Ya. Jadi teman-teman, kalau posting ayam itu harus dengan foto yang menarik. Pertama, background foto, ya, background pas kita ngambil foto itu harus dibikin semenarik mungkin, teman-teman. Ya, bisa teman-teman tambahkan banner, ya, banner dengan gambar logo farm kita atau banner dengan gambar yang berhubungan terhadap ayam aduan, ya. Intinya yang menarik lah, ya. Atau bisa ditambahkan piala-piala hasil dari kita mungkin kontes-kontes kesana kemari, boleh dipajang untuk background ketika kita ngambil foto ayamnya, ya. Atau bisa juga, ya, di zaman sekarang ini ditambah tuh papan, ya, papan kayu ukir dengan nama tulisan farm kita, dengan media sosial yang tertera di situ, ya, atau dengan nomor ponsel yang bisa dihubungi, ya. Jadi bikin semenarik mungkin, taruh di meja, dikasih karpet rumput dan lain-lain. Intinya bikin background ketika kita ngambil foto ayam tersebut, bikin yang semenarik mungkin, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi ayam harus dalam kondisi yang sehat, ya. Sehat dalam artian ayamnya itu bersih, bulunya mengkilap, kulit merah merona, ya, mata berbinar, kondisinya sehat, ya. Jadi dengan ayam yang kondisinya sehat, sudah otomatis dia akan memiliki aura yang positif dan memiliki daya tarik yang tinggi. Nah, kalau mau ambil foto, usahakan dengan kondisi ayam yang sehat, sebisa mungkin dengan kondisi fisik yang masih fresh. Contohnya bulu, ya. Nah, bulunya jangan kita ngambil foto ayam dengan kondisi bulunya kusem, dengan kondisi bulunya sudah pada rontok. Jangan. Sebisa mungkin ketika ayam tersebut masih terlihat gagah-gagahnya, kita ambil fotonya dulu, walaupun belum mau kita posting, ya. Misal niatnya mau dipelihara dulu, mau buat ngamen-ngamen dulu, mau buat kontes-kontes dulu, nggak masalah, kita ambil fotonya dulu, ya. Ambil foto di saat dia pada posisi lagi fresh-freshnya, lagi ganteng-gantengnya tuh, ya. Nah, sebelum foto dikeramasin juga supaya ayamnya kelihatan bersih, bulunya mengkilap, mukanya merah merona, matanya berbinar, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, angel foto dan pencahayaan, ya. Ambil fotonya itu jangan di tempat yang gelap atau dengan cahaya yang memantul. Cari posisi pengambilan foto di posisi yang cahayanya itu bisa bersahabat dengan kamera yang digunakan oleh teman-teman semua. Nggak harus dari kamera HP mahal,
nggak harus ya. HP kentang pun bisa dipakai. Kan ada aplikasi untuk menjernihkan foto-foto tuh. Ya, yang penting pencahayaannya itu seimbang, bisa bersahabat dengan kamera yang kita gunakan. Ya, jangan di tempat yang gelap kita foto atau di tempat yang terlalu terang kita foto, nanti cahayanya akan memantul. Juga dari angle fotonya teman-teman. Ya. Angle dari posisi ayamnya pada saat kita ambil foto itu pengaruh banget teman-teman ya. Banyak terjadi orang yang nggak bisa moto ayam ya. Ayam badannya sangat ideal, posturnya sangat ideal, kayak di gambar wadah pakan tuh ya. Ada di wadah pakan itu gambar ayam yang sangat ideal, gagah, sangat menarik ya. Ada, tapi cara ngambil fotonya nggak bener, itu bisa jadi gambling ya, atau terkesan ayamnya itu posturnya tidak ideal ya. Usahakan ambil foto dengan angle yang paling bagus. Nggak masalah kalau harus lama kita moto ayam ya, misal sampai 15 menit ngambil satu foto kok lama bener, nggak masalah ya, nggak masalah. Kita berkorban waktu sedikit untuk mendapatkan foto terbaik ya, nggak masalah. Kita coba ambil dari sudut sini atau geser sedikit atau agak naik dikit atau turun dikit, nggak masalah ya. Ngambil fotonya banyak pun nggak masalah, nanti ketika selesai kita pilih yang paling bagus ya. Nah itu tadi, itu sangat penting sekali teman-teman, sangat penting ya untuk daya tarik utama kepada calon pembeli ya. Kalau orang-orang yang di sosmed tersebut ngelihat ya, wah ini ayamnya udah ayamnya sehat, bulunya bagus, posturnya oke, backgroundnya juga menarik nih, kayaknya ini berasal dari farm besar ya, atau ayam-ayam terah-terah juara, kan otomatis calon pembeli atau yang ngelihat postingan tersebut juga di dalam hati dan pikirannya itu bertanya-tanya toh, penasaran toh jadinya. Nah kalau udah penasaran pasti ngejapri itu, Mas tolong kirimin video ayam ini, Mas ayam ini keterangannya gimana, asal usulnya dari mana. Nah kalau udah ngejapri ya, kita harus layani dengan ramah dan tamah agar supaya calon pembeli itu nyaman komunikasi dengan kita ya. Banyak terjadi orang yang nggak niat beli, tapi ketika kita pelayanannya ramah ya, dan orang tersebut ngerasa nyaman komunikasi dengan kita, akhirnya orang tersebut nggak enak cuma nanya-nanya ya, akhirnya jadi tertarik juga tuh ya, dengan cara keramah tamahan kita dalam melayani ya. Mas Yuda, kalau pembelinya nawarnya terlalu tidak masuk akal kan bikin emosi. Kalau pertanyaan terlalu banyak kan buang-buang waktu. Ya, memang betul. Ya, memang betul. Tetapi kita juga harus mencoba bagaimana membuat calon pembeli itu senyaman mungkin berkomunikasi dengan kita. Nggak masalah kalau orang tersebut nggak jadi beli kali ini ya, bisa jadi kedepannya nanti tanya lagi, akhirnya beli karena saking nyamannya komunikasi sama kita ya. Nggak masalah orang tersebut misal sampean teman-teman itu posting harga 2 juta, nawarnya cuma 500.000, sangat jauh dari harga yang kita buka ya. Nggak masuk akal memang cara dia nawar. Tapi daripada kita marah-marah ya, mending kita layani dengan baik. Kalaupun sudah sangat keterlaluan, cukup tidak usah dijawab ya. Nggak usah kita ngomong ini itu segala macem, nggak perlu ya. Cukup kita diem, nggak usah dijawab lagi, nggak usah dilayani lagi. Kalau memang sudah
terlalu keterlaluan ya. Nah, itu ya. Terus teman-teman, caption ya, caption di postingan kita, tulisan-tulisan ya di postingan kita, bikin semenarik mungkin ya. Nggak usah terlalu panjang kali lebar kali tinggi, bikin yang singkat, padat, tetapi menarik. Contoh nih ya, contoh misal post foto nih, ayam pakoy. Pakoy usia 7 bulan, berat 3,2 kg, berakot retak, kasih stiker tuh di belakangnya, mungkin gambar petir, stiker gambar petir atau apalah ya. Yang penting bikin semenarik mungkin. Terus dikasih link untuk bisa ngejapri ya, mungkin link WA atau link tele ya. Bisa lakukan seperti itu, nggak usah terlalu panjang kali lebar. Misal ngeceritain asal usulnya, terus contoh kakak-kakaknya, misal ayam ini kakaknya udah win berkali-kali, win di sini, nggak usah seperti itu ya. Informasi yang paling penting yang pembeli cari biasanya yang pertama jenis ayamnya ya, yang kedua usia ayamnya, yang ketiga berat ayamnya, yang keempat BL ayamnya, bloodline ya, atau terah atau silsilah ayamnya ya. Terus yang kelima ya, harga ayamnya. Nah, yang keenam, klip video. Nah tuh, yang paling penting informasi yang dicari oleh calon pembeli biasanya yang saya sebutkan tadi. Ada 6 poin. Nah, 6 poin ini usahakan ya, usahakan ada di caption postingannya ya. Kalau video nggak bisa menyertakan, kita bisa kasih link untuk agar supaya calon pembeli itu bisa ngelihat video ayamnya. Nah, itu menjadi hal yang sangat penting teman-teman ya. Banyak sekali contohnya sekarang, banyak peternak-peternak besar yang kalah bersaing penjualannya dengan peternak-peternak kecil, peternak-peternak pemula yang baru muncul. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Mas Yuda? Ya, karena peternak-peternak senior ya biasanya nggak terlalu lebay dalam ngeposting ayam-ayamnya. Foto ayam pun asal-asalan ya, karena dia berkeyakinan punya nama yang sudah terkenal, sudah pede dengan kualitas ayam yang dijual ya. Videonya bagus kok, fotonya nggak perlu bagus-bagus, nggak masalah. Ada yang seperti itu. Tapi ya ada juga contoh peternak pemula yang sebetulnya kualitas ayamnya tidak terlalu bagus, tapi cara postingnya itu milenial atau ngikutin zaman ya, sehingga peternak pemula itu laris manis teman-teman. Banyak sekarang, contohnya banyak banget ya. Sekarang orang-orang yang belum punya farm pun ya, misal beli ayam orang yang bagus nanti dijual lagi. Tapi cara penjualannya udah ngelebihin farm-farm besar. Misal foto ada background nama kandangnya, ada papan ukirnya, ada piala-pialanya, hanya untuk sekedar memfoto ayam tersebut. Ayamnya jadi laris manis, banyak sekali sekarang ya. Jadi hal penting ini yang sangat perlu teman-teman perhatikan ya. Ngejual ayam di sosial media bukan hanya berbekal ayam yang berkualitas, ayam dari terah populer, ayam dari terah ayam mahal. Nggak hanya sekedar jujur, nggak hanya sekedar terbuka ya, tetapi harus bisa bikin postingan yang semenarik mungkin ya. Karena postingan yang menarik itu adalah daya tarik utama kepada calon pembeli ayam-ayam kita, atau bahkan kepada mereka yang sebetulnya tidak sedang
berniat untuk membeli ayam karena ngelihat ayam bagus ya, postingannya bagus, jadi ikut penasaran. Nah tuh, jadi rezeki nanti bisa terbuka lebar ya. Intinya gini teman-teman, semakin banyak orang tersebut melihat postingan kita karena postingannya bagus dan menarik ya, maka akan semakin banyak orang yang penasaran, akan semakin banyak orang yang ngejapri ke kita ya. Kalau banyak orang yang ngejapri ke kita, maka peluang ayam tersebut akan terjual itu sangat tinggi peluangnya ya. Jadi misal nih satu postingan, kalau posting asal-asalan paling yang tanya 1 orang 2 orang ya, dan dari 2 orang tersebut nggak ada yang beli, udah selesai ya. Tapi ketika kita postingnya menarik, yang tanya itu ada 100 orang ya, yang tertarik ada 50 orang, dan yang paling gerak cepat itu misal ada 1 orang langsung to the point, ngelihat videonya, bobot ayamnya ada minus atau enggak dan lain-lain, langsung dibeli. Akhirnya peluang ayam kita untuk cepat terjual itu sangat tinggi. Gitu ya. Itu yang saya alamin dari dulu teman-teman. Ya, dulu saya juga ngejual ayam itu susah. Ngejual ayam itu susah dulu. Gimana caranya agar supaya ngejual ayam cepat laku? Akhirnya saya belajar ya di sosial media. Saya pantau-pantau peternak yang ngejual ayamnya laris juga. Oh, ternyata ini nih kuncinya. Nah, akhirnya saya pun mengikuti dan alhamdulillah ngalamin juga tuh ayamnya laris manis. Udah bisa bikin kandang yang bagus, udah bisa upgrade materi jadi semakin bagus lagi ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini banyak teman-teman pemula yang jadi tahu, dan mungkin banyak teman-teman pemula yang terbantu dengan adanya video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya, sesama satu hobi. Oke ya, cukup sekian video kali ini. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.